Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu, baik saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Saya sebenarnya nggak nyangka ya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya nggak pernah jawab. Sebenarnya posisi saya itu sudah saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki kan. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak terus terang, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Sampai yang enggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya cuma menyelesaikan saya nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja kepada kalian semua. Saya mungkin puja-puja sama semua orang ya. Apalagi
kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab, maka saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijabnya itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi bilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, istri saya sendiri. Si sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungan itu di saya. Adiknya kita kerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak memberikan adik. Berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uangnya tahu lah itu dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan, tahunan juga tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, tahunan. Nah sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan. Harta gonogi itu ada sebelum kita perceraian. Itu anak saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogi? Kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya apa. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana. Mereka bilang selesaikan. Dan itu saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Bahwa saya udah ada. Ayah saya belum selesai. Mau bukti apa lagi banyak. Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah dapat juga, tapi bukan masalah ini ya, masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya mungkin. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya. Besarnya saya nggak tahu keputusan yang benar atau enggak. Karena saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian.
boleh saya nggak mau dibuat, saya kasih ruang saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Iwo, seperti itu rekan-rekan. Ya paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal di satu rumah nggak bang? Enggak. Udah bisa. Anak-anak Sudah di bisa bawah rumah di mana, Mas Baim, Itu kondisinya saya tahu, anak-anak kan seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti rame lagi, apalagi dibuat apa, makanya saya takut. Makanya langsung dibawa kerja sih. Iya, anak satu lagi waktu kemarin ada rame umroh yang bilang. Iya. Saya juga kadang-kadang menurut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan orang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada konsepnya sebelumnya. Maka dari itu bukan ke laki-laki. Kalau yang kemarin ya buat saya ketika dia bilang aku mau umrohnya, dan itu 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masih saya bilang enggak. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow ke Bayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detiknya saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Emang tiap saat susah lah. Belum dia ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya harus selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang ini kita tahu nggak, buat saya itu tidak itu. Waktu kemarin yang 2 sebelum itu memang kata cerita. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh Mas Baim Kita hak asuh gimana Mas Baim? Kayak pengacara saya aja. gimana bang hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan.
cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan itu ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus apa ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Tapi Baim, ini yang harus dilakukan. Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur, Iya, jujur aja bang. Jujur lebih baik mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti ini. Saya mute semuanya. Dan saya ya bikin juga saya. Jadi setelah kejadian yang itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang. Takutnya saya ada tenang. Karena yang tahu kejadian sebenarnya kan bukan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya saya bilang aja. ada Kak permohonan Baim maaf mungkin dari teman Kak Baim, ada dekatnya permohonan Kak maaf Baim dari itu laki-laki ini dari nggak mas? Atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Ada permohonan maaf nggak dari mereka? Laki-laki juga berada sekali setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Saya Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mungkin, mama. Bang, ada perbedaannya atau ada permohonan maaf nggak? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadi jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Berapa kesempatan yang boleh dikasih Bang? Iya Bang. Berapa kesempatan? Kak Baim seperti apa nanti? Satu dulu, satu. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya Badar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya untuk berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Kalian ini baru tahu di sini. Saya nggak cerita. Saya tahu bapaknya itu tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sendiri tahu semua. Suster tahu semua. Jadi saya cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Yang kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Saya harus gitu dia. Pemain logis banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama, tapi saya nggak tahu kita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Sempat mendidikan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang yang jadi kepala sekolahnya piano kita.
1 bulan itu saya tidurin anak jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar sebulan terus saya tidur. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang saya nggak mau, saya kasih lagi, saya nggak mau lagi, nggak mau. Buat saya sudah selesai. Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Jadi perbulan kapan Bang Kabaim untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan ke kemana-mana. Saya nggak mau. Dari udah perjanjian sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Akan datang nanti sidang perdana wajib datang untuk sidang karena berdasarkan undang-undang peradilan agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Itu yang berjuang ini enak ya bang. Mas Baim, artinya mempersiapkan diri sehingga figur ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap apapun itu yang terjadi. Sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Yuk. Makasih Mas Baim.